Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wanti Murlianis, peserta Diklat BCKS Kota Payakumbuh tahun 2026. Kali ini saya akan menampilkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus 4. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Nah, pada analisis kali ini ada 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dari setiap langkah. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Jawabannya adalah nilai yang saling bertentangan. Yang pertama, kejujuran dan keadilan dalam mengembalikan hak milik orang lain. Yang kedua, kesetiaan kepada sahabat dan keinginan menjaga hubungan pertemanan. Selanjutnya, tanggung jawab moral untuk mengatakan yang benar versus rasa takut kehilangan persahabatan. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Jawabannya, pihak yang terlibat yaitu Tari sebagai saksi kejadian, Rara sebagai siswa yang mengambil dompet, Nina sebagai pemilik dompet, Bu Sri sebagai guru pustakawan, sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab menanamkan karakter jujur dan disiplin. Siswa lain yang dapat terdampak oleh budaya kejujuran di sekolah. Langkah yang ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Jawabannya adalah Rara menemukan dompet di perpustakaan. Kemudian Rara memasukkan dompet ke dalam tasnya tanpa berusaha mencari pemiliknya. Selanjutnya, dompet tersebut adalah milik Nina. Selanjutnya, Bu Sri telah mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet. Kemudian, Tari melihat secara langsung tindakan Rara. Selanjutnya, Rara dan Tari adalah sahabat dekat. Dan yang terakhir adalah Tari menghadapi dilema antara menjaga persahabatan dan menegakkan kejujuran. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan? Nah, di sini yang pertama adalah uji legal. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum. Yang kedua, uji regulasi. Bertentangan dengan tata tertib sekolah dan nilai karakter kejujuran. Yang ketiga, uji intuisi. Hati nurani mengatakan bahwa dompet harus dikembalikan kepada pemiliknya. Yang keempat,
uji publikasi. Jika diketahui masyarakat, tindakan tersebut akan merusak citra siswa dan sekolah. Dan yang terakhir adalah uji panutan. Tokoh yang berintegritas akan memilih mengembalikan dompet dan mengajak pelaku memperbaiki kesalahannya. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan? Jawabannya adalah kebenaran versus belas kasih. Di satu sisi, tari harus menegakkan kejujuran dan keadilan bagi Nina. Di sisi lain, tari ingin menjaga persahabatan dan memberikan kesempatan kepada Rara untuk memperbaiki kesalahannya. Langkah yang keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan? Nah, di sini jawabannya adalah prinsip yang paling tepat adalah berbasis rasa peduli. Tari sebaiknya berbicara baik-baik kepada Rara secara pribadi agar ia menyadari kesalahannya dan mengembalikan dompet secara sukarela. Cara ini tetap menegakkan kejujuran sekaligus menunjukkan kepedulian kepada sahabatnya. Selanjutnya adalah langkah yang ketujuh. Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Jawabannya di sini ada. Di sini, tari dapat yang pertama mengajak Rara berbicara secara empat mata. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada Rara untuk mengembalikan dompet kepada Nina atau melalui Bu Sri tanpa mempermalukannya di depan teman-teman. Selanjutnya, jika Rara tetap menolak, Tari melaporkan kejadian tersebut kepada guru sebagai bentuk tanggung jawab menjaga nilai kejujuran. Nah, pendekatan ini memberi kesempatan kepada Rara untuk bertanggung jawab sekaligus melindungi hak Nina. Langkah yang ke-8. Apa keputusan akhir yang ibu atau bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Sebagai kepala sekolah, saya akan mendorong penyelesaian yang mendidik. Tari sebaiknya terlebih dahulu mengingatkan Rara secara pribadi agar mengembalikan dompet kepada Nina. Apabila Rara tidak bersedia memperbaiki kesalahannya, Tari perlu melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri agar masalah dapat diselesaikan secara adil dan sesuai aturan sekolah. Setelah itu, sekolah memberikan pembinaan kepada Rara agar memahami pentingnya kejujuran dan tanggung jawab tanpa memberikan hukuman yang bersifat mempermalukan. Langkah yang ke-9. Pelajaran apa yang ibu atau bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari? Nah, di sini jawaban saya adalah saya belajar bahwa keputusan yang baik harus didasarkan pada fakta, nilai-nilai pada kebajikan, dan pertimbangan etis, bukan karena rasa takut atau kedekatan dengan seseorang. Seorang pemimpin harus mampu bersikap adil, berani mengambil keputusan yang benar, serta tetap mengedepankan pembinaan dan empati. Ke depan, saya akan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengajuan keputusan agar setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, membangun budaya integritas, dan memberikan dampak positif bagi seluruh warga sekolah. Demikian analisis saya terhadap kasus 4 dan terima kasih.